kembali lagi di channel aku, DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas bulanan. Nah, kali ini aku mau bikin budget untuk bulan September 2025 ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum mulai biasanya aku evaluasi dulu untuk pengeluaran di bulan Agustus. Nah, untuk pencatatannya aku simpel banget karena aku nggak nulis rinci apa aja yang udah aku beli, tapi di sini aku pastiin untuk penggunaan uangnya itu sesuai sama pos yang sudah tersedia ya teman-teman. Nah, ini aku udah mulai dari yang pertama tadi, belanja bulanan itu masih ada sisa 14.000. Untuk SPP udah pasti 0 ya teman-teman. Terus kemudian untuk beras aku masih ada 50.000 sisanya. Terus untuk gas dan galon aku masih ada 10.000. Untuk bensin masih sisa 31.000, skincare-nya 0, terus ada dana tak terduga ya, ini masih ada sisa di 46.000. Terus untuk buah itu 0 ya teman-teman. Terus lanjut untuk listrik masih sisa 4.000. Kemudian untuk belanja mingguan, ini minggu pertama masih ada sisa 14.000, minggu kedua 0, minggu ketiga 0, dan minggu keempat masih ada sisa 10.000 ya teman-teman. Lanjut, ini ada sisa dari ongkos bunda ya teman-teman. Ini masih ada sisa di 77.000 ya teman-teman. Lanjut, ada iuran lingkungan, ini 0, terus untuk minggu dapur juga 0. Nah, udah beres untuk panennya. Sekarang waktunya untuk beresin uangnya. Ini aku mau rapihin dulu, jadi mau aku pisahin per nominalnya supaya lebih mudah untuk berhitungnya ya teman-teman. Oke, ini udah dapat hasilnya di 256.000 ya teman-teman. Langsung aku tulis di total selisih. Kemudian aku mau hitung untuk total pengeluarannya. Di sini tinggal estimasi dikurangin sama selisih juga. Terus untuk realisasinya aku tuliskan per pos ya. Nah, ini walaupun aku nggak catat secara rinci, tapi insya Allah ini udah valid ya teman-teman, karena aku nggak pernah ngambil dari mana terus aku kembaliin di posnya yang mana gitu. Jadi aku disiplinkan untuk mengambil dan mengembalikan di tempatnya masing-masing. Oke, gini aja untuk evaluasinya, simple banget ya teman-teman. Nah, lanjut aku mau bikin untuk budgeting yang bulan September ya teman-teman. Nah, ini untuk tabelnya aku udah bikin. Untuk formatnya masih sama karena aku masih suka sama format yang sekarang. Jadi ini aku mau bikin judulnya dulu September 2025 ya. Dan sambil nemenin aku untuk bikin tabelnya, yuk dibantu dukung channel ini dan cara subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Oke teman-teman, sedikit sharing masalah budgeting. Jadi awal mulanya aku bikin budgeting itu karena aku tuh selalu nombok ya. Karena waktu itu posisinya aku lagi ngebangun, kemudian ya sudah habis-habisan ya, namanya orang bangun gitu ya. Nah, terus pas untuk kebutuhan sehari-harinya waktu itu aku kan belum budgeting ya, jadi aku pakai uang yang ada gitu. Ternyata nggak cukup gitu teman-teman, dan aku nombok, dan itu berlaku beberapa bulan. Nah, setelah itu aku baru bikin budgeting untuk menangani itu, karena benar-benar uang tabungan aku itu kepake juga untuk nutupin kebutuhan sehari-hari gitu loh. Itu awalnya aku kepikiran untuk budgeting.
Dan setelah aku jalanin dari awal itu minus pasti ya, karena aku belum tahu apa namanya budgetnya, maksudnya kebutuhan aku setiap bulannya untuk per pos itu berapa gitu ya. Nah terus kesini setelah dievaluasi akhirnya ketemu juga. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai ngebudgeting, tetap semangat walaupun di awal-awal kalian minus, tapi aku yakin nanti kesini-sininya setelah kalian udah tahu yang kalian butuhin itu bakalan sangat membantu banget ya teman-teman gitu, apalagi untuk kita yang pas-pasan gitu ya budgetnya untuk tiap bulannya. Oke, kembali lagi ke videonya. Ini aku udah mulai menuliskan judul per kolom. Tadi itu di kolom yang pertama aku tuliskan budget, terus ada variable expense sama sisa budget ya teman-teman. Nah untuk kolom selanjutnya itu kolom untuk fixed expense. Nah untuk budget ini aku dari gaji aku ditambah sama jatah bulanan dari Pasu ya teman-teman. Ini aku jadikan satu. Terus kemudian untuk variable expense ini aku nggak ada perubahan dari bulan sebelumnya. Terus sisanya juga berarti sama ya, karena nggak ada perubahan, jadi langsung aja aku tuliskan. Untuk fixed expense di sini aku tuliskan untuk saving dan giving, lebih ke savingnya ya teman-teman. Itu mulai dari tabungan wajib, nanti ada sinking fund juga. Nah untuk selanjutnya itu ada untuk orang tua, dana darurat, sedekah, untuk kuota aku selama 1 bulan, sama arisan dan BPJS. Jadi untuk budget terbesar untuk di fixed expense ini memang aku di savingnya ya teman-teman, karena emang fokusku untuk budgeting itu selain cukup untuk 1 bulan budgetnya, itu aku juga bisa nabung, dan alhamdulillah sampai di titik ini aku bisa gitu ya nabung dengan nominal yang lumayan besar menurut aku, karena sebelum-sebelumnya aku itu emang gak bisa nabung gitu. Terus untuk budgetnya, untuk tabungan wajib aku di 1 juta, terus ada orang tua dana darurat 200.000, kemudian sedekah 150.000, ada sinking fundnya 1 juta juga. Nah ini aku naikkan ya dari bulan Juli kalau nggak salah, itu aku naikkan 300.000 ya teman-teman. Terus untuk kuota aku 110.000 sama BPJS 100.000 dan arisan 120.000. Udah selesai di fixed expense, lanjut ke variable expense. Nah untuk variable expense ini untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja bulanan, belanja mingguan, semua ada di sini sampai bayar SPP anak aku ya teman-teman. Nah untuk budgetnya udah jelas berubah dari, pokoknya terakhir aku bikin budget itu kalau nggak salah bulan Juni ya. Nah itu ya beda karena kan anak aku sekarang udah TK, jadi SPP-nya juga sudah berbeda itu. Terus ada penambahan juga aku di belanja mingguan, di yang mana sebelumnya itu aku kan cuma di 170.000. Nah ini aku naikkan 30.000 jadi 200.000 per minggunya teman-teman. Cuman itu aja sih, karena kan melihat beberapa waktu di tahun 2025 ini kayaknya lebih banyak kenaikan harganya ketimbang kestabilan harganya ya teman-teman, dibandingkan sama bulan-bulan sebelumnya di tahun 2024 ini. Banyak ya barang-barang yang harganya tuh naik, jadi aku putusin untuk naikin juga untuk belanja mingguannya gitu. Oke, untuk deskripsi di variable expense itu aku masih tetap sama, ada di belanja bulanan, ada SPP ya, terus ada beras, gas dan galon, kemudian ada BBM, ada makeup, ada buah-buahan, kemudian dana tak terduga, listrik,
belanja mingguan 1-4 minggu, ongkos aku, terus kemudian ada iuran lingkungan juga, untuk bumbu dapur ya. Untuk budgetnya untuk belanja bulanan aku di 600.000 masih sama. Untuk SPP nya nih yang berubah ya, jadi 155.000, kemudian ada berasnya 300.000. Untuk gas dan galon 200.000, BBM atau bensin 200.000, makeup 100.000, kemudian ada buah-buahan 100.000, dana tak terduga 100.000. Untuk listrik 400.000, belanja mingguannya 200.000 per minggu. Terus ada iuran lingkungan 60.000, sama ada bumbu dapur ya 150.000. Nah itu aja sih untuk variable expense aku. Nah untuk variable expense ini kalau misalnya teman-teman bikin budgeting, silahkan dibuat sesuai sama kebutuhan teman-teman ya, dan usahakan untuk budgetnya jangan mepet, apalagi dikurang-kurangin ya, itu enggak banget, karena itu bakalan gagal untuk kalian bikin budgetingnya gitu. Jadi sesuaiin sama kebutuhan kalian. Oke, untuk membuat budgetingnya sudah selesai. Ini aku masukin untuk budgetnya ya teman-teman ke dalam posnya masing-masing di dompet kesayangan aku ini, ya si paling membantu dalam budgeting aku. Nah untuk teman-teman yang mau samaan untuk dompetnya, bisa ya klik link di bawah ini, nanti aku tuliskan di description box. Dan ini udah beres untuk uangnya, alhamdulillah sudah selesai, udah lega, udah sesuai tempatnya masing-masing dan gak takut kepake untuk yang lainnya. Selanjutnya aku mau ngisi sinking fund, jadi aku akan mulai dari belakang ya, kayak biasa. Ini mulai dari dana darurat dulu. Nah untuk dana darurat ini 200.000 ya, aku tandain satu kolom. Nah ini aku gabungkan uangnya jadi satu di sini di ziplocknya, dan kertasnya jangan lupa dimasukin juga kayak gini. Selanjutnya aku mau isi sinking fund untuk dana lebaran. Untuk dana lebaran ini aku juga isi 200.000 ya. Jadi aku tandain satu kolom, terus aku masukin juga uangnya di sini. Oke, untuk ziplock dan bindernya kalau misalnya teman-teman mau samaan juga aku udah tulisin di description box ya teman-teman. Lanjut untuk yang terakhir di sinking fund ini aku mau isi untuk ziarah makam papa ya. Itu ini 200.000 budgetnya, aku mau tandain satu kolom aja. Oke, udah selesai untuk binder sinking fund yang ini. Selanjutnya aku mau isi untuk binder yang satunya lagi, dimana binder yang satunya ini untuk jangka panjang ya teman-teman, dalam 1 tahun gitu. Nah aku mau isi dulu untuk tabungan wajib ya. Nah ini untuk tabungan wajib, alhamdulillah bulan ini masih bisa nabung 1 juta lagi. Nah ini aku tandain di bulan September ya teman-teman, 1 juta. Nah ini uangnya aku pastiin dulu pas, kemudian aku rapihin juga biar enak ya, karena ini lumayan, alhamdulillah lumayan banyak ya untuk tabungan wajib. Ini gabungin aja jadi satu di sini. Kemudian untuk dana darurat, dana pendidikan. Jadi untuk dana pendidikan tahun ini aku bikin ngebut ya teman-teman. Ini aku isi 600.000 untuk 2 kotak gitu. Jadi aku rencananya pengen ini cepet selesai yang untuk tabungan pendidikannya, karena aku mau nyobain challenge yang lain gitu. Nah ini udah terisi, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ini ada sisa budget. Nah sisa budget yang dari bulan Agustus tadi yang udah kita pisahkan, ini mau aku masukin ke dalam sini. Jadi aku kumpulin jadi satu. Di sini aku isi untuk kolom bulan Agustus di 256.000 ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada sisa. Dan ini aku gabungin jadi satu uangnya di sini. Untuk uang recehnya mau aku
aku tukerin biar lebih ringkas aja. Dan udah beres untuk budgeting aku di bulan September ya teman-teman. Tadi sebelumnya aku udah evaluasi untuk bulan Agustus, kemudian aku bikin budgeting untuk bulan September dan isi sinking fund-nya. Alhamdulillah udah selesai untuk bulan ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menemani aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.